di rumah juga pada nyanyi lagu pelangi-pelangi tuh. Iya dong Kak Ira, ini jelas kan hari Minggu. Hari kita mau bersiap-siap untuk beribadah. Harus ceria dong. Lagi pula hari ini firman Tuhan akan bercerita tentang pelangi loh. Oh iya, pasti menarik ya. Nah, Kak Stevi dan Kak Lona akan menceritakan firman Tuhan hari ini. Tapi bagaimana kalau kita dan adik-adik yang ada di rumah hari ini siap-siap untuk beribadah? Pastinya adik-adik semua udah siap Kak. Udah duduk yang manis, udah duduk yang cantik untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sekarang kita berarti akan sapa adik-adik terlebih dahulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu semua. Bertemu lagi dengan Kak Indra dan Kak Olen serta pemain musik kita Kak Iska. Tring-tring. Oke, adik-adik gimana nih kabarnya semua? Semuanya sehat? Pasti ya. Segar? Berarti kita sudah akan mau untuk beribadah memuji Tuhan. Nah, Kak Olen mau ngajak nih untuk adik-adik ya, kita bangkit berdiri. Ayo jangan pada malas, semuanya bangkit berdiri. Oke, Kak Olen udah lihat semuanya udah bangkit berdiri. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Siap? Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harus semangat bunga di tangan, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harus semangat bunga di tangan, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Ya adik-adik, kita akan berdoa dulu untuk membuka ibadah kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh berkumpul lagi walaupun masih lewat YouTube biarlah Tuhan Yesus yang akan menolong supaya kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, boleh bernyanyi dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, juga berdoa bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, pimpin acara ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Kakak ingin mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu lagi, lagu Kami Puji dengan Rian. Musik. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima kasih yang hati kami pun mekar, kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sukacita yang abadi, kesinanmu menyerang. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinarmu, padang atas surya naikkan puji bagimu, padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, warga sarwa bergembira, maka kami pun serta. Nah adik-adik, sekarang boleh duduk. Nah Kakak Olen, hari ini kita akan mendengarkan salah satu perintah Tuhan ya, yang harus kita taati melalui kisah Nabi Nuh. Sudah pernah dengar ceritanya Nabi Nuh? Wah, sudah dong Kak. Adik-adik juga pasti sudah. Tapi kali ini adalah
cerita tentang peristiwa yang terjadi setelah hujan dan air gak berhenti dan perahu Nabi Nuh yang besar itu terdampar. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyanyi dulu ya lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik. Membawakan firman Tuhan nih buat adik-adik semua. Ayo adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya dan juga buku catatan? Siap, hebat sekali. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mau mengingatkan kembali kepada adik-adik cerita firman Tuhan minggu lalu. Ada yang masih ingat? Coba mana suaranya, ada yang masih ingat? Oke, tepat sekali. Cerita minggu lalu itu bercerita tentang Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, itu juga berarti Roh Kudusnya berada di kita semua ya, termasuk kakak Stevi, termasuk adik-adik semua, ibu pendeta, keluarga mama papa, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu sendiri membantu kita untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dan kita bisa berbuat baik kepada setiap orang. Nah, adik-adik, sebelum adik-adik tahu kalau misalnya Roh Kudus itu, kalau misalnya kita melakukan kehendak Tuhan, seperti kita berbuat baik kepada orang lain, membantu kepada mama papa kita saat mereka kesusahan, itu juga berarti kita membantu pekerjaannya Tuhan. Wah, kalau kita membantu pekerjaan Tuhan, artinya kita ini adalah teman kerjanya Tuhan. Wow, kita ada teman kerjanya Tuhan. Tapi apa itu ya teman kerja Tuhan? Nah, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan, aku adalah teman kerja Tuhan. Nah, sebelum kita kakak membacakan firman Tuhan, yuk kita buka dulu Alkitab kita di Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 3. Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 3. Kita tandain dulu yuk. Kita tandain dulu sebelum kita kita mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami hari ini bisa melaksanakan ibadah hari Minggu Perayaan Anak. Nah, Bapak yang di surga, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati kami untuk kami bisa memahami, mengerti, dan bisa melaksanakan setiap perintah daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita buka kitabnya tadi yang dari Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 3. Kakak akan bacakan ya. Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 3. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan.
Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, adik-adik, cerita di sini itu masih ingat belum? Masih ingat tidak ya? Cerita tentang Nuh juga keluarganya. Kakak mau mengingatkan kembali ya, cerita tentang Nuh. Jadi saat itu Bapak Nuh itu hidup di zaman yang dimana manusia itu berbuat sangat jahat kepada sesama manusia. Kejahatannya itu besar sekali. Sampai-sampai Tuhan memutuskan untuk menghapuskan manusia dari muka bumi ini. Nah, bukan cuma manusia saja, ternyata juga hewan, binatang-binatang melata, binatang-binatang di udara, dan juga tumbuh-tumbuhan. Tetapi karena Nuh dan keluarganya itu mendapatkan kasih karunia Tuhan, karena mereka itu hidup taat dengan Tuhan, mereka mau diselamatkan oleh Tuhan. Maka Tuhan Allah waktu itu berfirman kepada Nuh. Berisi firman-Nya seperti ini. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Tuhan Allah akan memusnahkan mereka semua bersama-sama dengan bumi. Maka dari itu Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera. Setelah Nuh mendengarkan firman Tuhan tersebut, Nuh taat kepada Allah. Nuh langsung membuat bahtera tersebut, membangun bahteranya bertahun-tahun lamanya. Kemudian Tuhan Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membawa masuk semua binatang-binatang yang bukan hanya betina atau jantan saja, tapi dua-duanya, betina dan jantan, segala hewan. Ada gajah, jerapah, banyak sekali ya ke dalam bahtera itu. Kemudian setelah membawa masuk semua hewan-hewan tersebut, Nuh juga diperintahkan oleh Allah untuk membawa segala jenis makanan untuk mereka makan selama di bahtera tersebut. Bukan untuk keluarganya saja, tapi juga membawa makanan untuk hewan-hewan. Setelah semua masuk ke dalam bahtera, Tuhan memerintahkan Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera tersebut dan tidak boleh keluar lagi. Kemudian dengan kuasa Tuhan, Tuhan menutup pintu bahtera yang sangat besar dan berat itu. Kemudian setelah pintu bahtera tertutup, hujan pun datang menurun kepada di bumi ini. Turunlah hujan lebat meliputi berapa lama adik-adik? 40 hari 40 malam lamanya. Wah, lama sekali adik-adik. Dan ternyata setelah hujan lebat itu turun, naiklah air bah ke dalam bumi ini, meliputi seluruh bumi yang ada di sini. Dan terapunglah bahtera itu di atas air. Dan karena air banyak terus naik, semua yang ada di bumi ini mati adik-adik. Tidak ada yang selamat, manusia, hewan-hewan, tumbuhan, semuanya mati kecuali yang ada di dalam bahtera tersebut. Nah, adik-adik, ternyata air bah itu meliputi bumi 150 hari lamanya loh. Wah, adik-adik tahu apa yang terjadi setelah itu? Setelah 150 hari lamanya, air laut semakin surut dan semakin surut, berkurang setiap hari. Kemudian pada bulan yang ke-7, hari ke-17, di situ bahteranya mulai kandas, atau kandas itu sama dengan berhenti ya, berhenti di pegunungan Ararat. Nah, setelah itu Nuh membuka jendela di bahtera, melihat wah, sepertinya sudah mulai airnya sudah mulai surut nih. Kemudian Nuh melepaskan burung gagak waktu itu. Nuh melepaskan burung gagak untuk melihat apakah bumi ini masih terendam air atau tidak. Kemudian yang melepaskan seekor burung gagak, dan burung tersebut setelah terbang pulang kembali ke dalam bahtera. Ternyata air itu belum kering di atas bumi ini. Kemudian Nuh mengirimkan seekor burung merpati
untuk memeriksa. Tapi karena bumi masih penuh dengan air, burung tersebut kembali lagi ke bahtera Nuh. Nuh kemudian menunggu 7 hari. Kemudian ia mengirimkan kembali burung merpati tersebut untuk memeriksa. Ternyata burung merpati itu kembali lagi dengan membawa setangkai daun zaitun di paruhnya. Wah, Nuh langsung tahu bahwa bumi ini sudah mulai kering. Tapi Nuh tidak langsung keluar dari bahtera tersebut, tapi Nuh tetap menunggu perintah dari Tuhan. Kemudian Nuh masih menunggu 7 hari lamanya. Kemudian setelah menunggu 7 hari, Nuh melepaskan kembali burung merpati. Tetapi burung merpati itu tidak kembali ke dalam bahtera. Berarti Nuh sudah tahu, wah, air sudah kering. Tapi Nuh tidak langsung keluar dari bahtera tersebut. Nuh tetap menunggu perintah dari Tuhan hingga menunggu sampai bulan ke-10. Ternyata Tuhan Allah memerintahkan langsung kepada Nuh untuk keluar dari bahtera tersebut. Lalu kemudian pintu bahtera terbuka, keluarlah semua hewan-hewan, juga semua keluarganya Nuh untuk kembali menginjakan bumi setelah bulan-bulan lamanya ya. Nuh akhirnya menghirup udara bebas, dan kemudian saking senangnya dan sangat bersyukurnya Nuh atas hal tersebut, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah tersebut. Kemudian Tuhan sangat menyukai persembahan tersebut. Bahkan Tuhan Allah menyebutkan sampai persembahannya Nuh itu harum. Berarti persembahannya Nuh itu sangat berarti buat Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan Allah di dalam hatinya Nuh, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Tuhan Allah pun memberkati Nuh dan keluarganya dan memerintahkan mereka untuk beranak cucu di bumi dan bertambah banyak. Kemudian Tuhan Allah membuat perjanjian nih dengan Nuh bahwa sejak saat ini tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Tuhan kemudian membuat sebuah tanda. Ada yang tahu tanda perjanjian Allah dengan Nuh? Ya, Tuhan Allah meletakkan sebuah busur di langit dan berbentuk seperti pelangi. Itu adalah tanda janji Tuhan Allah dengan Nuh. Nah, Tuhan Allah itu memberkati dan memberikan kuasa kepada Nuh untuk apa? Untuk mengelola bumi atau memelihara bumi. Nuh adalah seorang manusia yang menjadi wakilnya Tuhan untuk mengelola bumi dan seluruh ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Nuh itu menjadi teman kerjanya Tuhan di bumi dengan melakukan setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau tahu ya, syarat menjadi teman kerjanya Tuhan itu apa sih untuk di muka bumi ini? Yang pertama, syarat yang paling penting adalah taat seperti Bapak Nuh ya. Taat melakukan setiap bagian tugasnya yang diperintahkan oleh Allah. Nah, tapi jangan khawatir adik-adik. Setiap perintah tersebut Tuhan pasti sudah membekalkan atau memberikan setiap talenta ataupun kemampuan yang pasti dimiliki oleh adik-adik nih dari Tuhan. Dan manusia itu harus taat melakukan setiap tugas yang Tuhan berikan melalui kemampuan dan talenta tersebut. Setelah kita punya kemampuan dan talenta tersebut, yang kedua syaratnya adalah kita manusia yang menjadi teman kerja yang baik kepada Allah, kita bertanggung jawab saat diberikan tugas. Harus menyelesaikan setiap tugas itu sampai dengan selesai, tidak setengah-setengah adik-adik. Bertanggung jawab dari awal sampai dengan akhir. Itulah teman kerja Tuhan yang baik. Ketiga, syaratnya adalah kita menggunakan dan mengembangkan bakat ataupun talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Jadi adik-adik, Tuhan Allah itu tidak semata-mata hanya memberikan saja, tapi Tuhan Allah itu pasti percaya adik-adik mampu mengelola, mampu mengembangkan setiap berkat dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang pasti adik-adik, syarat yang keempat nih, yang terakhir adalah setia.
terhadap setiap perintah dari Allah. Nah, adik-adik, sama dengan Nuh, kita juga itu dipilih Tuhan secara khusus loh untuk menjadi teman kerjanya Tuhan. Walaupun adik-adik masih kecil, walaupun kakak ini masih muda, walaupun orang-orang tuh merasa dirinya belum siap, tapi karena kita ini istimewa dan kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan secara langsung untuk menjadi teman kerja, kita wajib bersyukur adik-adik, karena nggak semua orang loh adik-adik dipilih secara langsung oleh Tuhan, secara khusus oleh Tuhan untuk menjadi teman kerjanya Tuhan. Kita wajib untuk menjalankan tugas kita sebaik-baiknya sebagai teman kerja Tuhan. Nah, adik-adik, sebenarnya apa sih tugas kita ini? Tugas kita sebagai teman kerja Tuhan ada 3 adik-adik. Yang pertama adalah menjaga, yang kedua adalah memelihara, dan yang ketiga adalah mengusahakan dan juga mengembangkan. Apa saja yang harus kita pelihara ataupun kita jaga dan kita usahakan dan kembangkan? Yang pertama adik-adik, ada hewan ataupun binatang. Kita harus menjaga dan memelihara kelestarian hewan ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Jangan sampai kita sakitin adik-adik ya. Yang kedua adalah tumbuh-tumbuhan. Kita harus menjaga, memelihara kelestarian alam di muka bumi ini. Jangan sampai kalau misalnya adik-adik bayangkan tidak ada tanaman di muka bumi ini, wah gersang sekali ya. Seperti yang adik-adik tahu kan, tanaman itu menghasilkan oksigen ya kan, dimana oksigen itu yang kita hirup. Adik-adik, ternyata kalau misalnya tidak ada tumbuhan itu sama dengan menghancurkan bumi juga. Nah, maka dari itu kita harus menjaga ataupun memelihara kelestarian alam dan tumbuhan ciptaan Tuhan. Kemudian yang ketiga adik-adik, kita harus saling menjaga sesama manusia. Gimana caranya? Ya kita bantu, ya kita bantu setiap orang-orang yang butuh bantuan kita bantu untuk mengembangkan diri kita juga, ya adik-adik ya. Nah, seperti yang ada di dalam Alkitab Mazmur 8 ayat 7 yang berbunyi, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Sama seperti firman Tuhan tersebut, kalau kita sebagai manusia harus mengelola ciptaan Tuhan, tidak boleh berbuat seenaknya ya adik-adik. Jadi dari firman Tuhan tersebut, siap kita jadi teman kerjanya Tuhan? Yuk kita mau sama-sama katakan, aku mau menjadi teman kerja Tuhan, menjaga seluruh isi bumi. Siap ya? Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Aku mau menjadi teman kerja Tuhan, menjaga seluruh isi bumi. Ya adik-adik, yuk kita berkomitmen, kita siap untuk menjadi teman kerja Tuhan yang menjaga seluruh isi bumi. Nah adik-adik, berdasarkan firman Tuhan tersebut, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah dipersiapkan nih. Kita sudah dipersiapkan, kita sudah diberikan bekal oleh Tuhan untuk kita kembangkan lagi ya adik-adik. Siap ya menjadi teman kerja Tuhan? Siap dong pastinya. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita buat aktivitas. Kita buat video berupa tutorial merawat tanaman ataupun hewan peliharaan. Adik-adik boleh kok pilih salah satu. Kalau misalnya adik-adik tidak punya hewan di rumah, adik-adik boleh buat video tentang merawat tanaman. Jadi adik-adik, caranya adalah rekamlah video tentang satu. Kalau misalnya adik yang mau tanaman, adik-adik jenis tanamannya bebas, mau bunga mawar ataupun mau tanaman sayur yang adik-adik punya di rumah. Nah, bebas adik-adik aja. Durasi videonya paling lama 3 menit, menceritakan tentang cara merawat tanaman yang ada di rumah adik-adik. Caranya seperti apa aja? Itu adik-adik buat videonya ya. Kalau misalnya adik-adik tidak punya tanaman di rumah, adik-adik punyanya hewan peliharaan, nah buatlah video merawat hewan peliharaan adik-adik di rumah. Contohnya ya bisa kucing atau bahkan bisa ikan. Nah adik-adik bisa membuat video tersebut dan membuat durasi videonya selama 3 menit paling lama ya. Nanti adik-adik kirimkan video adik-adik tersebut ke grup WA kelas masing-masing. Oke, siap adik-adik? Kakak tunggu ya videonya. Selamat mengerjakan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
memelihara, mengusahakan dan mengembangkannya. Jadi menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Iya Kak Olen, sehingga Tuhan pasti senang sekali kalau kita telah didapati mengerjakan tugas dari Tuhan dengan baik dan bertanggung jawab atas alam ciptaan Tuhan seperti Nabi Nuh. Mari kita sambung firman Tuhan adik-adik dengan lagu Nabi Nuh. Adik, mari kita doa syafaat. Matanya ditutup, tangannya dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau sudah memberkati dan membimbing kami saat firman Tuhan tadi sudah diberikan. Ya Bapak, kami siap untuk menjadi teman kerja Tuhan, dan kami juga akan mengembangkan setiap kemampuan ataupun talenta yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami. Bapak, di dalam doa syafaat ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk gereja GPIB Maranatha ataupun gereja yang ada di muka bumi ini. Kiranya Engkau mau terus membimbing dan memberkati gereja ini supaya terus berkembang dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Juga kiranya Engkau mau memberkati KKPA, pendeta, dan semua adik-adik pelayan supaya mereka selalu diberikan kesehatan dan kemampuan untuk terus mengembangkan setiap talenta-talenta yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita, orang-orang yang belum percaya kepada Engkau ya Bapak. Juga ya Bapak, kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara ini, supaya bangsa dan negara ini selalu di dalam lindungan Tuhan Yesus saja, dan biarlah bangsa dan negara ini selalu Tuhan Yesus mampukan untuk bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain dan menciptakan kedamaian di muka bumi ini. Engkau kiranya memberkati Pak Jokowi dalam memerintahkan bangsa ini, supaya Pak Jokowi selalu diberikan kesehatan dan kemampuan juga ya Bapak. Juga Bapak, kami berdoa secara khusus untuk pandemi Corona ini ya Bapak. Kiranya Engkau mau memberhentikan ataupun cepat menyelesaikan setiap orang-orang yang terkena penyakit Corona ini, dan juga kiranya semoga pandemi Corona ini segera berakhir, dan biarlah vaksin-vaksin yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang di muka bumi ini supaya bisa semuanya cepat diselesaikan dan semua bisa kebagian dalam vaksin Corona ini ya Bapak, supaya kami yakin dan percaya Bapak bahwa vaksin Corona ini adalah sebagai sarana dari Tuhan Yesus Kristus saja, supaya kami bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, salah satunya adalah penyakit Corona ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk orang tua, juga teman-teman ataupun adik-adik kami yang mungkin saat ini sedang sakit ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati mereka, sembuhkanlah mereka melalui biru-biru-Mu yang ajaib ya Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa kesehatan daripada-Mu itu yang nyata dan ada ya Bapak. Dan kami yakin dan percaya adik-adik yang mungkin saat ini ataupun orang tua yang saat ini sedang sakit bisa sembuh seperti sedia kala. Juga ya Bapak, kami mau berdoa secara khusus untuk adik-adik yang dari minggu lalu ataupun sampai dengan hari ini berulang tahun. Kiranya Bapak kasih karunia dan berkat yang melimpah selalu melekat pada adik-adik kami yang berulang tahun dan diberikan berkatnya oleh padamu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Juga kami mau berdoa secara khusus untuk kegiatan ARA yang akan diadakan di PKPA ini Bapak. Kiranya kegiatan ARA ini menjadi salah satu sarana juga ya Bapak untuk kami bisa mengembangkan kemampuan kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, kami peraskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami doa Bapa bersama-sama.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, seperti biasa, persembahan adik-adik bisa adik-adik berikan kepada papa mama untuk dibawa ke gereja Atau bisa juga ditransfer ke rekening di bawah ini. Oke, semuanya sekarang kita akan bernyanyi untuk persembahan kita. Kita akan bernyanyi hidup kita yang benar. Musik. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah tergabung dalam susah senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan mengucap syukur, hidup kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurku. Dalam susah senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan mengucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan mengucap syukur, itu kehendaknya. Nah, semuanya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan kami yang boleh kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkatinya dan menerimanya untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik. Liburan di rumah aja, nggak bosan? Tunggu dulu kak, Sobat WA punya acara yang sangat menarik, yaitu aktivitas anak-anak tahun 2021.
senantiasa kita pelihara, jaga, dan menghasilkannya. Oleh karena itu, sekarang kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kita mau menyanyikan lagu terakhir, kita mau berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Pekerja Kristus. Musik. Jadi sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan karena Engkau telah membimbing kami untuk mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Sekarang kami akan mengikuti aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong berkati Tuhan segala aktivitas kami Tuhan selama seminggu ke depan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami apapun situasi kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa kami.